Oke, selanjutnya pengenalan Prodi RPL kepada Bapak Renaldi Syaputra Nonci SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga punya pantun nih. Boleh di-unmute dulu mungkin. Oke, udah ya. Pagi-pagi udah minum es. Itu pantunnya MC tadi. Halo para peserta MLS, gimana udah pada ready? Ready ya? Nah sekarang saya juga punya slogan yang tadinya kita ucapin lagi supaya semangat. Kalau saya bilang SMK Maputra, kalian bilang bisa kudu bisa. Oke? Terus kalau saya bilang MPL, kalian bilang bisa. Kalau saya bilang MM, kalian juga bilang bisa. Oke? Unmute dulu dong. Unmute. Di unmute sendiri aja. Oke, kita coba ya. SMK Maputra. Oke. Ulang. Tadi nggak kedengeran. SMK Maputra. Bisa. Kurang. Sekali lagi. SMK Maputra. Bisa. Oke. Tingkat 50%. Lanjut, RPL. Bisa. Kedengeran nih. RPL. Bisa. Sekali lagi, MM. Bisa. MM. Bisa. SMK Maputra. Bisa. Oke. Udah ya, itu bisa ya. Lanjut ke pengenalan RPL. Boleh ke slide-nya aja. Ya. Udah. Nah, ini Oke. Jadi pertama kita bakal pengenalan program studi RPL dulu. Ini udah kelihatan belum di anak-anaknya? Udah. Oke. Jadi untuk kalian ya, anak-anak RPL dan MM, menurut saya kalian itu hebat. Kenapa? Karena di masa depan industrinya itu akan bergeser ke industri 4.0. Pak, apa industri 4.0? Oke, saya jelasin ya. Industri 4.0 itu industri yang lebih mengedepankan teknologi. Nah, kebetulan kalian kan di RPL sama MM itu udah mencakup teknologi. Jadi menurut saya kalian itu anak-anak. Oke, lanjut ke guru. Saya mungkin belum berkenalan ya. Oke, saya juga mau kenalin teman-teman saya di RPL. Di guru RPL, boleh di ini aja di presentasinya, di sebelah mana? Di present. Oke. Soalnya ada animasinya. Ya, klik aja. Oke, ini yang pertama yang bajunya ungu, yang unyu-unyu. Namanya boleh diklik mungkin, Pak? Oke, namanya ada Bapak Hanif Kurniawan Mutakin STMT. Nah, Pak Hanif ini dia lulusan Telkom, S1-nya, S2-nya di ITB. Terus Pak Hanif ini dia sekarang punya software house. Nah, jadi kalau kalian nih di RPL-nya bagus, kelihatan bagus sama Pak Hanif, bisa jadi masuk ke software house-nya Pak Hanif. Oke, lanjut next. Ini ada yang paling ganteng. Ada saya sendiri, Renaldi Syaputra Nonci SPD. Oke, ini dari nanti aku kenalin dulu. Saya ini dari UPI. Sekarang selain mengajar ada kegiatan lain sebagai web developer. Oke, ada lagi next. Nah, ini yang paling cantik di sini, Bu Siva Ilmalia Eskom. Bu Siva ini dari Telkom. Nanti di kelas 10 kalian mungkin bakal ketemu banyak sama Ibu Siva. Karena Bu Siva ini ngajar 2 mapel di kelas 10. Oke, nanti bolehlah tanya-tanya ke Bu Siva kalau ketemu di jalan. Yang lain juga disapa. Halo Pak, saya mau ke SMK Maputra gitu. Next ada Bapak Dede Suryana AMD. AMD bukan Intel. Oke, ini Pak Dede Suryana ini dia dari LPKIA.
Pak Dede ini lebih jago di jaringan, tapi di programmernya juga cukup baik. Oke, nanti kalian juga di kelas 10 mungkin bakal ketemu sama Pak Dede. Tapi lebih banyak di kelas 11. Next ada lagi Bapak Mujahid Munir ST. Nah, Pak Munir ini dia punya apa ya disebutnya ya? Dia termasuk web developer juga. Nah, mungkin kalau kalian kelihatan bagus nih, bisa nih ditarik sama Pak Munir juga. Karena dibisik-bisik ya, jangan ketahuan Pak Munir. Pak Munir juga lagi nyari orang nih untuk nurunin skillnya, untuk diajak kerja bareng sama Pak Munir nantinya. Jadi kalian punya peluang kalau kelihatan bagus sama Pak Munir, nanti bisa diajak kerja sehabis lulus SMK. Begitu. Nah ini jangan lupa ya disapa kalau ketemu kita berlima. Ada Pak Hanif, ada saya, Pak Renaldi Syaputra Nonci, atau kalian boleh sebut saya Panci aja. Panci. Panci aja nggak apa-apa ya. Ada Bu Sipa, ada Pak Dede, Pak Munir. Ya jangan lupa ya. Ada 5 kayak Pancasila, ada 5 kayak rukun Islam. Sorry. Nah, next ada mata pelajaran di RPL. Mungkin kalian masih bingung kan ya? Kita di RPL itu ngapain sih, Pak? Oke, sekarang kita jelasin mata pelajaran di RPL dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, mungkin boleh di next. Nah, di kelas 10 di RPL ini masih masuk ke dalam TKI. Jadi pelajarannya itu nggak semua berkaitan tentang RPL. Jadi ada 5 di sini. Ada simulasi digital. Simulasi digital ini mengenalkan kalian dengan komputer. Jadi aplikasi sederhana di komputer kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Pokoknya yang sederhana di sini. Kalian belajar ngetik juga ada di simulasi digital. Atau mungkin kalian, Pak saya mah belum pernah megang laptop. Oh tenang, kalian bisa nih di simulasi digital belajar. Belajarnya lainnya gimana, mengoperasikannya gimana, dan lain-lain. Jadi tenang. Ada lagi di komputer dan jaringan dasar. Oke, di komputer dan jaringan dasar ini kalian akan belajar tentang jaringan. Jaringan itu kayak gimana? Kalian masih bingung kan sekarang? Nah, nanti di kelas 10 bakal diajarkan tentang jaringan-jaringan dasar. Mungkin kalian masih bingung, kenapa ini bisa connect ke internet ya? Nah, nanti diajarin juga di komputer dan jaringan dasar. Ada lagi di sistem komputer. Sistem komputer ini lebih mengenal dalamannya komputer. Isi-isinya komputer. Cara komputer bekerja gimana? Mungkin masih bingung ya? Ngomong naon sih Bapak teh? Tenang. Nanti kalian bakal tahu setelah mengikuti pelajaran sistem komputer ini. Ada lagi dasar desain grafis. Ini nggak cuma multimedia saja, RPL juga bakal dapat dasar desain grafis. Oh, untuk apa anak RPL belajar dasar desain grafis? Oh, jadi di tampilan web itu atau tampilan Android, nah kalian itu mungkin harus ngedesain tampilannya. Nah, di sini juga bakal diajarin cara-cara ngedesain. Mungkin belum detail ke Android atau ke web, tapi dasarnya kalian udah punya. Oke, sebelumnya ada yang saya lupa. Di RPL SMK Maputra ini kita lebih berfokus kepada web. Kenapa pada web? Karena tadi dari profil guru-gurunya 3 guru kita itu merupakan web developer. Bahkan Pak Hanif itu sudah software engineer. Oke, lanjut ke pemrograman dasar. Nah, di pemrograman dasar ini kalian akan belajar tentang algoritma. Kalian mungkin beberapa tahun ke belakang sempat ngedengar algoritma YouTube ya. Nah, itu bakal dipelajarin algoritmanya doang ya, bukan YouTube-nya. Algoritma dari pemrograman dasar. Terus kalian juga akan belajar tentang pemrograman dasar. Maksudnya bahasa pemrograman yang dasar. Kayak bahasa C, mungkin ada yang udah tahu? Belum atuh Pak, baru juga masuk. Tenang, diajarin ya. Itu dari yang kelas 10. Lanjut nih kalau kalian naik, insya Allah ya naik ya. Karena RPL bisa. Udah. Oke, lanjut ke kelas 11-nya. Kelas 11-nya kalian akan belajar tentang di kelas 11 ini ada 5 mata pelajaran produktif. Yang pertama ada pemodelan perangkat lunak, ada basis data,
Ada pemrograman berorientasi objek, ada pemrograman web dan perangkat bergerak, ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ini panjang-panjang ya, nanti kita singkat-singkat aja ya. Modelan perangkat lunak jadi PPL, basis data jadi BASDAT, pemrograman berorientasi objek jadi PBO, terus pemrograman web dan perangkat bergerak jadi PWPB, produk kreatif dan kewirausahaan jadi PDKK. Oke, ingat ya. Nah, sekarang saya bakal jelasin dulu PPL, pemodelan perangkat lunak. Di sini kalian akan diajarkan tentang model-model perangkat lunak, yaitu struktur perangkat lunak itu kayak gimana, terus desainnya perangkat lunak kayak gimana, sebelum masuk ke bahasa pemrograman. Itu di PPL yang bakal diajarkan. Lanjut di basis data, kalian akan belajar tentang data. Supaya mungkin nantinya nggak bakal kecolongan data kayak yang kemarin-kemarin itu ya, data rakyat Indonesia bisa dijual di internet. Nah, mudah-mudahan kita bisa antisipasi itu di pelajaran basis data, walaupun mungkin di kelas 11 masih dasar-dasarnya ya basis data ini. Lanjut ada di PBO. Nah, PBO ini mirip-mirip sama yang kelas 10, cuma bedanya ada konsep yang beda. Konsep yang beda itu kayak gimana? Nah, harus ditungguin di kelas 11. Lanjut ada di pemrograman web dan perangkat bergerak. Di pemrograman web dan perangkat bergerak ini kalian akan belajar tentang cara membuat web dan cara belajar Android. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena guru-gurunya lebih expert di bidang web, maka di pemrograman webnya akan lebih banyak dibandingkan perangkat bergerak. Tapi kalau kalian punya, Pak, saya udah punya passion nih di perangkat bergerak, pengen buat aplikasi Android, oh tenang, guru-gurunya juga bisa membimbing di yang perangkat bergerak, pemrograman perangkat bergerak. Begitu ya. Lanjut ada di PDKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di PDKK ini kalian akan diajarkan cara-cara kewirausahaan. Mungkin saya nggak bakal bicara banyak ya tentang PDKK ini, karena di MPLS bakal ada materinya sendiri di kewirausahaan. Jadi tenang aja, mungkin di besok atau hari Jumat bakal ada materi tentang kewirausahaan. Lanjut di kelas 12, entar lagi Pak, klik lagi. Nah, ada menghilang satu nih di kelas 12. PPL-nya menghilang, sisa 4 mapel lagi. Jadi di RPL itu mata pelajaran yang tadi di kelas 11 itu dilanjutkan. Basis data di kelas 11 itu mungkin dasar-dasarnya aja. Di kelas 12 kalian udah lebih wah mengenal basis data. Kalian juga dianggap nantinya di gimana ya namanya? Jadi dianggap bisa untuk memodifikasi data. Aduh, bahasanya terlalu teknis, nggak apa-apa. Lanjut ada PBO. PBO juga sama lanjutan dari kelas 11. Lanjut ke kelas 12. Di PBO ini mungkin lebih banyak proyek. Di PWPB juga sama, lebih banyak proyek, karena di kelas 11 sudah diajarin dasar-dasarnya. Di kelas 12 ini tinggal kalian tingkatkan kompetensi yang kalian miliki dengan proyek-proyek. Jadi bakal lebih banyak proyek di kelas 12. Oh iya, di kelas 11 juga kalian mungkin nanti bakal sebelum kelas 12 bakal ketemu sama Kunjin. Tapi ini kasihan ya untuk anak kelas 3 sekarang. Oke, lanjut. Next, nah ini prospek kerjanya. Oh ya, sebelum ke prospek kerja, anak-anak kelas 12 juga selain mengembangkan dengan banyak proyek, kalian juga bakal kami arahkan untuk PKL. PKL itu kayak gimana? Yaitu kerja lapangan. Jadi kalian bakal praktek kerja lapangan di sebuah perusahaan atau mungkin di sebuah tempat yang akan menambah skill kalian. Pokoknya seru deh. Cobain aja. Lanjut di prospek kerja. Oke, di prospek kerja ini sebenarnya ada banyak, cuma saya bagi jadi 5 aja. Nah, sebenarnya banyak banget. Nih, saya juga bingung, jadi dipecah. Ada programmer. Programmer itu dia lebih banyak membuat program. Ada backend developer. Dia developer, tapi di bagian belakangnya. Jadi dia membahas tentang logika-logikanya.
Ada lagi front end developer. Front end developer ini jadi tentang tampilannya. Bagian depan dari si web atau Android atau sebuah aplikasi. Nah, itu dibuat sama front end developer. Ada juga sistem analis. Sistem analis ini yang analisis sistem yang berjalan di dalam sebuah web atau sebuah Android. Ada lagi software tester. Oke, software tester ini yang ngetes aplikasi dari web yang ada atau aplikasi yang ada. Nah, untuk angkatan kemarin, alhamdulillah kita sudah mengeluarkan ada beberapa anak yang menjadi backend developer dan juga beberapa anak yang menjadi software tester. Begitu untuk tahun kemarin. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin sekarang sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya? Oke. Yang mau nanya boleh di-unmute aja langsung. Mana? Ada yang mau nanya? Jangan lupa passwordnya ya kalau mau nanya. Materi barusan udah dicatat belum? Nah, jangan lupa dicatat. Mana ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Anur Hanif Iksan mau nanya? Nadira Putri. Kayaknya gitu. Kebaca. Sorry. Oke, yang mau nanya boleh di-unmute. Ayo, saya hitung 5, 2, 1, go. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya nih. Atau masih bingung, boleh langsung ditanyain deh. Kalau masih bingung. Yang masuk RPL siapa aja ini? Raisen. Udah pada bisa belum? Udah kasih tahu cara Raisennya? Ya, sebenarnya ada satu materi lagi yang ketinggalan. Jadi ada satu kemampuan lagi yang perlu kalian miliki, yaitu kemampuan googling. Perlu tuh. Sekarang saya perlu kalian untuk googling Raisen-nya gimana. Oke. Ada yang anak-anak RPL? Atau nggak ada? Ada. Yuk, jangan malu-malu yuk. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau nanya? Oke. Atau tulis di chat? Ada yang nulis di chat atau mungkin? Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Malu-malu ya. Ya, jangan malu-malu. Malu-malu kucing. Ya, sok aja siapa yang anak masuk RPL gitu aja. Ada datanya nggak? Nggak, sebutin aja di situ, jadi biar tahu. Oke, anak-anak RPL mana? Atau tulis deh yang RPL. Tulis di chatnya, saya anak RPL gitu. Namanya di rename jadi RPL siapa? Boleh, namanya di rename deh. Jadi RPL_ nama. Misalkan nama saya Rinaldi Saputra, berarti RPL_ Rinaldi Saputra. Itu namanya Muhammad Juleha, jadi RPL_ Muhammad Juleha gitu. Ada? Ada ya? Kuis lagi gimana? Oke, saya nanya aja ya. Nanya, nanti kalau bisa jawab boleh di-unmute. Oke. Pertanyaan pertama. Ya bisa ya. Ya, nanti dapat hadiah dari Dimas. Dimas itu MC yang tadi ya. Dimas RPL, Dimas ke situ aja. Nah, ada Dimas RPL nih, kita kenalan dulu ya sama Kak. Ada Kanjeng Dimas. Nah, kita tanyain kesan-pesannya. Oke.
Oke, Dimas, Dimas, kenapa Akang Dimas ini mau masuk ke RPL? Ya karena menurut Dimas itu RPL itu menarik untuk dipelajari gitu aja. Jadi menarik untuk dipelajari itu. Untuk kalian yang pengen hal-hal menarik untuk dipelajari ini bisa gak? Udah gabung ke RPL ya? Gabung ke RPL, silakan. Oke, untuk Abang Dimas kita tanya lagi. Atau ada yang mau nanya ke Abang Dimas mungkin? Kanjeng Dimas. Cuma satu pribadi. Ya, ada yang mau nanya ke saya atau ke Kang Dimas boleh. Oh, Dimas di kelas 11 itu belajar apa aja sih RPL? Atau di kelas 10-nya dulu deh. Dimas belajar apa aja? Di kelas 10 itu Dimas tuh belajar kayak PD pemrograman dasar, terus dasar desain grafis, yaitu apa sih? Jadi jadi kesannya tuh jadi ingin masuk RPL nih, tertarik dengan ini gitu. Jadi Oke, jadi saya jelasin dulu ya, di kelas 10-nya Abang Dimas ini atau Akang Dimas ini, jadi kelas 10-nya belum ada jurusan RPL sama multimedia. Jadi nanti setelah kelas 10, di kelas 11-nya anak-anak kelas 10-nya waktu zaman Akang Dimas ini milih jurusannya, mau di bidang RPL atau bidang multimedia. Begitu ya Kang Dimas? ya begitu. Nah, begitu ya. Lanjut di kelas 11-nya mungkin Kang Dimas boleh diceritain. Ya, di kelas 11-nya itu kita itu belajar basis data, terus apa sih? Ya tentang tentang ngoding gitulah, seru pokoknya mah yang masuk RPL mah Evan aja, Edun pokoknya malah